Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lainnya untuk terus berusaha agar kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla yang maha mulia, yang maha melapangkan segala urusan kita, dan yang maha menutup segala kesalahan dan kekurangan kita. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas kembali dari nama-nama Allah Azza wa Jalla pada Asmaul Husna, dari nama-namanya yang indah, wa sifatul ulya, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Dan di pertemuan kali ini alhamdulillah kita telah memasuki dari nama Allah Azza wa Jalla Al-Halim, yang maha melapangkan, yang maha toleran. Dialah Allah Azza wa Jalla Al-Halim. Ketika kita melihat dari makna Al-Halim di dalam Al-Quran, itu terulang 11 kali dan selalu digandengkan dengan nama-nama yang lain. Misalnya dari dalam surah Al-Baqarah tentang seseorang tidak dihukum disebabkan apa yang pada ucapannya, tapi dia dihukum disebabkan pada hatinya. Kemudian Allah menutupnya, wallahu ghafurun halim, dalam surah Al-Baqarah ayat 225. Begitu juga dalam surah Al-Maidah ayat 101 dan di ayat yang lain, Allaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah ghafurun, yang maha pengampun lagi maha memberikan kelapangan. Di antara makna kelapangan Allah Azza wa Jalla kepada makhluknya adalah bagaimana ketika kita bermaksiat kepadanya, dia tidak memberikan secara langsung, secara cash, hukuman terhadap apa yang kita lakukan. Di antara manusia, siapakah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah? Seandainya satu maksiat kita itu ditetapkan oleh muka kita satu noda hitam atau satu bau, maka siapakah yang tidak menghindar dari kita? Siapakah yang bercahaya wajahnya di hari ini? Seandainya satu kesalahan, satu dosa diberikan satu noda hitam pada wajah kita, atau satu bau pada badan kita. Itu diantara kepemurahan Allah Azza wa Jalla. Dia tidak memberikan hukuman kepada kita terhadap dosa kita secara cash, tapi dia terus mengajak kepada kita agar kita kembali kepadanya, bertobat kepadanya, agar senantiasa mendekatkan diri kepadanya, agar dihapuskan dosa dan kesalahan kita. Dan itu terbukti dari berapa banyak sejarah-sejarah seperti Fir'aun, seperti Raja Namrud, ketika mereka mengaku sebagai Tuhan. Apakah Allah tidak menghukum mereka? Apakah Allah langsung menghukum mereka seperti Fir'aun? Ada 9 tanda yang diberikan. Dia dulu diberikan seluruh airnya menjadi darah, seluruh airnya bisa menjadi nanah, seluruh tempatnya dipenuhi dengan belalang. Allah tidak langsung hukum, tapi Allah kirimkan 2 nabi sekaligus, yaitu Nabi Musa dan Harun. Allah mengajak agar dia kembali kepada Allah SWT, tapi mereka tidak mendengar ajakan para nabi melalui perantaranya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya dia ditenggelamkan. Di hari ini, di hari dekat kurban ini, kita melihat kaum muslimin yang ada di India sana. Semua kaum muslimin yang ingin berkurban itu diperangi oleh orang-orang selain daripada kaum muslimin. Semua mobil yang lewat membawa sapi itu akan dibakar mobilnya dan dibunuh orangnya di hari ini. Dan itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Mengapa? Karena seakan-akan kita
ia menganggap bahwa kita mencela Tuhan mereka. Karena di antara orang-orang India ada yang menyembah yaitu sapi. Sehingga dia mengatakan ini adalah pelecehan terhadap Tuhan-Tuhan kita. Sekarang, padahal penyembelihan ini itu di antara syiar-syiar Allah. Mengapa Allah tidak menghukum mereka sekaligus ketika mereka menyakiti wali-wali Allah yang ada di muka bumi, yaitu orang-orang yang soleh? Kenapa? Karena apakah Allah tidak mampu? Kalau Allah menghukum, siapakah yang mampu memalingkan hukuman Allah? Tidak ada satupun di antara makhluknya. Tapi Allah memberikan kelapangan agar dia kembali kepada Allah SWT. Ini di antara kepemurahan dari makna kepemurahan Allah Azza wa Jalla. Dan di antara makna kepemurahan antara makhluk dengan Tuhannya, sifat pemurah, sifat toleran adalah sifat para nabi dan rasul. Maka dari itu Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, itu dianggap li'awwabun halim. Dia adalah orang-orang yang lembut hatinya, orang-orang yang sabar, orang-orang yang lapang dadanya. Dan begitu juga Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Allah memberitakan kepada bapaknya Nabi Ibrahim, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Maka kami berikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kelahiran seorang anak gulamun halim, yaitu yang memiliki hati yang lapang. Siapa itu Nabi Ismail? Di antara kelapangan Nabi Ismail, dia kelapangan dadanya di atas ketaatan kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan, ini asal kurban. Jadi pertama kali kurban adalah kelapangan dada Nabi Ismail ketika diperintahkan ayahnya untuk dia disembelih. Ketika ayahnya berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya saya bermimpi dan mimpi para nabi adalah wahyu. Saya menyembelihmu, bagaimanakah engkau menurutmu?" Kata anaknya, "Wahai ayahku, kalau itu adalah perintah Allah, maka lakukanlah. Maka engkau akan mendapati saya termasuk orang-orang yang sabar." Akhirnya dia disembelih. Tapi disembelihannya ketika sudah tepat, sudah di atas keyakinan bahwasanya setiap perintah pasti ada maslahatnya, akhirnya Allah ganti dengan domba. Itu di antara kelapangan dada, dan Allah memuji orang-orang tersebut. Allah memuji Nabi Ibrahim, Allah memuji Nabi Ismail disebabkan kelapangan hatinya. Mengapa mereka melapangkan hati di atas ketaatan Allah SWT, di atas takdir yang Allah takdirkan? Karena ia memahami, ia memiliki Tuhan yang maha melapangkan segala sesuatu. Inti di antara pembahasan kita adalah bagaimana kita mengenal Allah yang maha melapangkan, yang maha pemurah, yang maha sabar, agar kita malu kepada Allah untuk bermaksiat kepadanya. Kalau Allah sudah melapangkan dirinya kepada kita, mengapa kita tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Yang seandainya setiap dosa kita dihukum, maka tidak ada di antara kita yang selamat. Dan kedua juga, ini di antara sifat yang mulia, sifat para nabi dan rasul. Dan di setiap kita, bagi orang-orang yang berakal, pasti menginginkan kedudukan bersama para nabi dan rasul di hari kemudian. Dan caranya bersama adalah ketika kita menyamai akhlak dan kedudukan mereka di atas ketaatan kepada Allah SWT. Semoga bermanfaat tentang makna halim ini, menumbuhkan hati kita sifat lapang. Misalnya kita seorang bos, kita memiliki anak buah kesalahan-kesalahan, hendaknya kita melapangkan hati kita selama kelapangan itu boleh dilapangkan. Atau hendaknya kita mendidik kita sebagaimana Allah melapangkan kesalahan kita ketika kita bersalah kepadanya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.